mengasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak-anak, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Kau Israel dahulu menghias jalan-Mu, pun kami mengeluh
Jemaat Tuhan, marilah kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami sering di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan, kami juga mengkhianati Tuhan. Kami tidak melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kami menjadi orang yang mudah sekali untuk lari dari jalan-jalan Tuhan. Ampunilah kami Bapa, kalau melalui sikap, perbuatan, hati, dan pikiran kami sering mengabaikan Tuhan, bahkan menolak Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah kasih-Mu dan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menerangi kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus berlaku sebagai pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah yang menjadi berita anugerah untuk kita semua. Diambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kesempatan pada hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu, mengurapi setiap kami yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan diterangi oleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan,
ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosana. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus Jemaat Gemindo Immanuel dan juga jemaat yang lain yang mengikuti ibadah tapping ini. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, teks Markus 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama merupakan sebuah kisah yang menjadi awal bagaimana rangkaian kisah penyaliban Kristus sampai pada hari kebangkitannya. Inilah kisah yang menunjukkan bagaimana anak manusia akan menderita dan mati. Dan kisah ini kita kenal dengan kisah sengsara. Oleh sebab itu pada hari ini kita menghayati minggu yang disebut dengan Minggu Sengsara. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang menarik, yaitu minggu ini selain dari Minggu Sengsara juga dikenal dengan Minggu Palmarum, di mana orang-orang biasanya menggunakan simbol daun palma atau palem yang warna hijau yang dilambai-lambaikan ketika ibadah. Biasanya dilakukan oleh anak sekolah minggu atau mungkin yang dewasa. Daun palem dilambaikan sambil menyerukan Hosana. Saudara, agak kontras, seringkali suasana yang dihadirkan ketika melambaikan daun palem ini adalah suasana sukacita. Ya, dengan anak-anak yang melambai-lambaikan daun, suasana yang meriah dan bergembira. Tentu ini merupakan hal yang keliru, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kembali kepada teks yang barusan kita baca. Palem seharusnya justru mengingatkan kita betapa manusia itu rapuh, lemah, dan mudah terbawa arus, dan pada akhirnya kehilangan iman. Sebuah ironi sorak-sorai manusia yang menyambut Yesus, yang berkata, Hosana, sambil melambaikan ranting-ranting daun palem, yang artinya selamatkan kami. Tak lama setelah kejadian itu, dari mulut yang sama terdengar pula sorak-sorai yang berkatakan, salibkan dia. Semangat atau antusias menyambut kedatangan Yesus tidak sebanding dengan semangat ketika Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka. Justru sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari menjelang Paskah di Yerusalem, pada hari itu banyak orang datang dan berkumpul di Yerusalem. Penduduk Yerusalem ini kurang lebih 80.000 orang. Namun yang datang pada hari raya Paskah di Yerusalem pada saat itu ada sekitar 2 juta orang. Yesus pun datang bersama dengan murid-muridnya. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, banyak orang yang mengenal dia. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nama Yesus dibicarakan banyak orang. Secara khusus, sebelum kejadian ini Yesus menyembuhkan seorang buta di depan bait Allah yang bernama Bartimeus. Dan tentu saja setelah kejadian ini nama Yesus semakin dikenal orang. Yesus punya popularitas yang kuat sehingga banyak orang yang mencari dia dan mau mengikut dia. Oleh sebab itu jugalah para pemimpin Yahudi menjadi resah dan justru ingin menyingkirkan Yesus dan membunuh Yesus. Kita tahu pada bacaan minggu lalu bahkan ada beberapa orang Yunani datang mau bertemu dengan Yesus. Mungkin banyak orang yang lain juga yang punya keinginan yang sama. Oleh sebab itu, ketika terdengar kabar Yesus akan memasuki Yerusalem, banyak orang yang dengan semangat ingin menyambut dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan
dan menyebar ranting-ranting hijau untuk menyambut kedatangan Yesus yang datang dengan menunggangi seekor keledai. Inilah sambutan yang dilakukan oleh untuk menyambut seorang raja, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 12 sampai 13. Kenapa demikian? Karena mereka punya harapan yang besar kepada sang raja yang datang itu. Dan mereka meneriakkan, Hosana, Hosana yang artinya selamatkanlah kami. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, saya menyebut semangat orang-orang ini sebagai semangat atau antusias popularisme. Mereka menyambut Tuhan oleh karena popularitas Yesus yang begitu besar sehingga mereka mau datang dan mendekat kepada Yesus. Namun apa yang terjadi setelah Yesus tiba dan masuk ke Yerusalem, antusias itu justru hilang. Yesus tampil bukan sebagai Mesias yang diharapkan di mata manusia, melainkan Mesias seperti yang dikehendaki Allah yang sudah pernah disampaikannya kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati dan disalibkan. Oleh sebab itu, orang-orang banyak itu mulai berubah dan menurun semangatnya, antusiasnya kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Markus di sini ingin menyampaikan dan menjelaskan bahwa Yesus ini betul-betul adalah seorang Mesias. Yesus adalah Mesias. Karena kedatangan Yesus sebagai Mesias masuk ke Yerusalem ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Mulai dari lokasi geografis di Bukit Zaitun dekat Betfage dan Baitani. Ini sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel di Yehezkiel 11 ayat 23. Termasuk juga cara masuknya dengan mengendarai seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. Keledai adalah hewan yang ditunggangi oleh para pemimpin-pemimpin Israel, sebagaimana yang ditulis oleh Hakim-Hakim 12 ayat 14. Yesus adalah betul-betul Mesias. Ketika Yesus masuk ke Bait Allah, ini merupakan langkah mesianik yang diambil oleh Yesus. Ia tampil dengan berani masuk ke Yerusalem. Setelah apa yang terjadi dan mengetahui bahwa ada niat jahat dari para pemimpin Yahudi yang ingin membunuh Yesus, tapi dia justru datang ke markasnya para pemimpin Yahudi dengan gagah berani. Ini adalah sebuah langkah mesianik. Yang kedua, ia tampil dalam kesederhanaan sebagai hamba yang akan menderita dengan menunggangi keledai yang belum tertunggang. Dan bukan masuk dengan kemuliaan sebagai seorang raja. Bukankah ini juga adalah langkah mesianik? Yang ketiga, ia tampil karena ketaatannya pada Allah Bapa yang mengutus dia. Saudara-saudara, Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Namun manusia tidak mampu melihat apa yang dikerjakan oleh Allah. Itu sebabnya ketika Yesus disalib, dia justru berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, seringkali kita terpana pada apa yang menarik di depan mata, yang menguntungkan bagi diri sendiri, akan tetapi ketika tiba pada tuntutan salib, kita malah berbalik dan berupaya melimpahkan salib itu pada orang lain. Mungkin kita juga adalah orang yang semangat ketika diperhadapkan dengan mukjizat, berkat, kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan. Namun, apakah kita tetap memiliki semangat yang sama ketika yang kita hadapi adalah penderitaan, hinaan, dan kesakitan? Inilah sisi kerapuhan dan kelemahan manusia yang bisa kita lihat melalui perikop ini. Daun palem mengingatkan kita pada kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita. Namun saat ini kita tetap bisa mengambil langkah untuk tidak takluk pada kelemahan, tapi justru bertahan dan tetap tinggal di dalam Yesus. Marilah kita sambut Yesus Sang Mesias bukan dengan antusiasme popularisme, tetapi dengan antusias karena iman. Biarlah sorak-sorai Hosana diserukan sebagai doa dan harapan
untuk sekarang dan selamanya. Biarlah gairah untuk menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaian juga menjadi sikap kita untuk memberi jalan khusus pada Yesus untuk masuk di hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan di Minggu Palmarum ini, biarlah kita mengingat kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia, menolong kita untuk tetap bertahan di dalam iman, untuk menyambut Kristus, bukan karena keuntungan diri sendiri, tapi justru karena iman percaya kita kepada Tuhan, Sang Mesias, yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan ikatan dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan agar tetap setia dan teguh memuji-muji Tuhan, menyambut Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak berubah oleh rupa-rupa keadaan situasi, tapi kami tetap setia memandang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam berbagai tantangan dan perjuangan iman yang dihadapi oleh berbagai rupa-rupa keadaan. Untuk yang sakit secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada jemaat Tuhan atau saudara-saudara yang sakit, yang mengalami kelemahan fisik pada saat ini. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan. Kalaupun Tuhan Engkau mengizinkan kami melalui berbagai sakit penyakit, biarlah tangan-Mu yang memegang kami untuk tetap teguh memandang Tuhan, berharap dan percaya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang bergumul dalam berbagai hal, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih, dan juga berbagai pergumulan yang mengganggu kehidupan kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan campur tangan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel, Sinode Gemindo, bahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami semua gereja-Mu supaya bisa menjadi alat yang menebarkan kebenaran dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga bangsa kami Indonesia, bersyukur untuk vaksin yang terus didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Biarlah ini boleh memutus rantai COVID supaya tidak lebih luas lagi dan semakin banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah bangsa kami, berikan hikmat bijaksana di dalam mengelola berbagai kondisi dan juga pekerjaan untuk kemajuan kemakmuran Indonesia. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah hidup kami boleh menjadi terang, menjadi alat untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.